Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Mari kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin telah membahas Khalifah Daulah Ayyubiyah sampai kepada Al-Adil 1. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan selanjutnya, yaitu Al-Kamil dan juga nanti runtuhnya Daulah Ayyubiyah. Mari kita bahas tentang kepemimpinan Al-Kamil terlebih dahulu. Al-Kamil memimpin dari 1218 Masehi hingga 1238 Masehi. Al-Kamil mempunyai nama lengkap Al-Malik Nasiruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Selama masa jabatannya sebagai Sultan Daulah Ayyubiyah, ia pernah mengalahkan tentara salib sebanyak 2 kali. Namun ia juga dicaci maki karena dalam perjanjian sementara dengan tentara salib, ia menyerahkan Yerusalem kepada orang-orang Kristen. Pada tahun 1208 Masehi, pada tahun 1218 Masehi, Al-Kamil memimpin pertahanan serta penggabungan Dimyat terhadap perang salib kelima. Pada tahun 1219 Masehi, ia hampir digulingkan oleh sebuah konspirasi Kristen Koptik. Ia kemudian melarikan diri ke Yaman sampai konspirasi itu dimusnahkan oleh saudaranya Al-Mu'azzam, gubernur Damaskus. Al-Kamil sering membuat tawaran damai kepada tentara salib yang semuanya ditolak. Al-Kamil menawarkan Yerusalem kembali kepada tentara Kristen dan membangun kembali dinding yang telah dirobohkan adiknya. Al-Kamil juga bernegosiasi dengan Fransiskus dari Assisi, seorang biarawan yang berpengaruh. Karena kelaparan dan penyakit setelah Sungai Nil banjir, Al-Kamil tidak dapat mempertahankan Dimyat. Pada bulan November 1219 Masehi, Sultan menyingkir ke Al-Mansurah di benteng dekat Sungai Nil. Kemudian ada tindakan kecil, yaitu ketika Al-Kamil menawarkan damai tapi ditolak lagi. Maka ketika tentara salib terus menuju Kairo, Al-Kamil membuka bendungan dan membiarkan air Sungai Nil membanjiri wilayah yang dikuasai tentara salib. Akhirnya tentara salib menerima perdamaian selama 8 tahun. Dia merebut kembali Dimyat pada bulan September. Kemudian di tahun berikutnya terjadi perebutan kekuasaan dengan Al-Mu'azzam. Al-Kamil bersedia menerima perdamaian dengan Kaisar dan Raja Silsilia Frederick II yang telah menyiapkan perang salib ke-6. Pada tahun 1270 Masehi, Al-Mu'azzam meninggal. Setelah meninggalnya Al-Mu'azzam, Al-Kamil dan saudaranya Al-Ashraf Khalil berbagi kekuasaan. Seluruh Palestina termasuk Transjordan untuk Al-Kamil dan Suriah untuk Al-Ashraf. Berikut ini adalah cabang-cabang pemerintah Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, Kesultanan Ayyubiyah berada di Mesir. Yang kedua, Kesultanan Ayyubiyah berada di Damaskus. Yang ketiga, Kesultanan Ayyubiyah berada di Aleppo. Yang keempat, Kesultanan Ayyubiyah di Hamah. Yang kelima, Kesultanan Ayyubiyah di Homs. Yang keenam, Kesultanan Ayyubiyah di Maya Farikin. Yang ketujuh, Kesultanan Ayyubiyah berada di Sinjar. Yang kedelapan, Kesultanan Ayyubiyah berada di Hisan Kaifa. Yang kesembilan, Kesultanan Ayyubiyah berada di Yaman. Dan yang terakhir, Kesultanan Ayyubiyah berada di Iraq. Jadi kekuasaan Daulah Ayyubiyah ini memang sangat luas ya, berada di 10 wilayah ya. Ini ada 10 cabang kekuasaan dari Daulah Ayyubiyah. Kemudian kita bahas tentang runtuhnya Daulah Ayyubiyah. Nah, pembahasan tentang Khalifah yang memimpin Daulah Ayyubiyah yang sangat menonjol adalah yang pertama Salahuddin, yang kedua Al-Adil 1, dan yang ketiga adalah Al-Kamil. Runtuhnya Daulah Ayyubiyah mulai tampak pada pemerintahan Sultan Al-Malik As-Saleh. Dalam mempertahankan kekuasaan, Al-Malik As-Saleh mendatangkan budak-budak dari Turki dalam jumlah besar untuk dilatih kemiliteran.
Mereka ditempatkan di dekat sungai Nil yang juga disebut Laut Al-Bahr, sehingga disebut dengan Mamluk Al-Bahr. Kemudian pada bulan November 1249 Masehi, Al-Malik As-Saleh meninggal dunia. Semula ia akan digantikan oleh putra mahkota Turansyah. Untuk itu Turansyah dipanggil pulang dari Mesopotamia untuk menerima tampuk kekuasaan ini. Untuk menghindari kevakuman kekuasaan sebelum Turansyah tiba di Mesir, ibu tirinya yaitu Sajaratudur menjadi khalifah sementara. Ketika Turansyah mengambil alih kekuasaan, ia mengabaikan peran Mamluk Al-Bahr dan lebih mengutamakan tentara yang berasal dari Kurdi. Oleh karena itu, Mamluk Al-Bahr di bawah pimpinan Baybars dan Izzuddin Aibek melakukan kudeta terhadap Turansyah pada tahun 1250 Masehi. Belum genap 1 tahun Turansyah berkuasa, ia dicelakai oleh para Mamluk atas perintah ibu tirinya Sajaratudur. Meninggalnya Turansyah menandai berakhirnya masa kekuasaan Khalifah Daulah Ayyubiyah. Sejak saat itu, Sajaratudur menyatakan dirinya sebagai sultanah pertama di Mesir. Pada saat yang bersamaan, seorang pimpinan Ayyubiyah bernama Al-Ashraf Musa dari Damaskus juga menyatakan dirinya sebagai Sultan Al-Ayyubiyah, meskipun hanya sebatas lambang saja tanpa kedaulatan atau kekuasaan yang nyata. Kekuasaan yang sebenarnya justru berada di tangan seorang Mamluk bernama Izzuddin Aibek, pendiri Daulah Mamluk, yaitu pada tahun 1250 Masehi hingga 1257 Masehi. Sejak Al-Ashraf Musa meninggal pada tahun 1252 Masehi, berakhirlah masa pemerintah Daulah Ayyubiyah di Damaskus. Kekuasaan selanjutnya beralih ke pemerintahan Daulah Mamluk atau Bani Mamluk, dinasti Mamluk. Keruntuhan Daulah Ayyubiyah terjadi di 2 tempat, yaitu di wilayah barat berakhir oleh serangan Mamluk, sedangkan di Suriah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Nah, itu merupakan penjelasan tentang sebab runtuhnya dari Daulah Ayyubiyah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.